Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Pagi ini di minggu pertama tahun 2021 kita boleh berjumpa di dalam kasih Tuhan. Seberapa banyak saudara pagi ini siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan? Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, untuk minggu pertama di tahun yang baru ini Bapa. Kami bersyukur pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Selama 1 tahun lamanya Engkau menjaga kami, melindungi kami. Dan di tahun yang baru ini Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Kasih-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah pagi ini, di tahun yang baru ini, kami boleh memperoleh semangat yang baru, sukacita yang baru dalam melayani-Mu, di dalam memuji-Mu, dalam menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami, menyembuhkan kami, dan Engkau akan memberikan sukacita yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama pujikan pujian ini Bapak Ibu. Sebab Dia Bapa yang setia, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih
menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersyukur kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Seberapa banyak saudara pagi ini mau bersyukur, memuliakan Tuhan? Angkat tanganmu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, agung dan mulia, oh, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami naikkan syukur kami. Oh, karya-Mu ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Haleluya, mari bersyukur, mari menyembah. Sebab karya-Nya sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang kasih setianya sampai sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama angkat tanganmu. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur punya Allah yang ajaib, amin. Dia selalu menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Sambil angkat tanganmu sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indah kasih Tuhan. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita yang ajaib. Dia adalah Allah yang adil, Allah yang setia. Amin. Coba tengok kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan selamat tahun baru. Mungkin belum mengucapkan selamat tahun baru antara satu sama lainnya. Haleluya. Tangan semuanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang
Puji nama Tuhan. Saudara, mungkin di tahun 2020, di tahun yang lalu Tuhan mengizinkan kita untuk kita boleh bergumul, untuk kita boleh menghadapi setiap persoalan yang ada. Tetapi percaya, ketika kita tidak memandang segala sesuatunya saat ini, kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan masa depan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Percaya bahwa pelangi kasih Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Siapkan hatimu untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun kasih-Mu kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Bersama-sama pujikan pujian ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah
mengundang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi. Pujikan pujian ini dengan penuh iman. Setiap masalah, setiap pergumulan kita, Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan, di awal tahun yang Tuhan berikan bagi kami semua, udara yang segar, tubuh yang sehat, iman yang kuat, pengharapan yang besar, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan memulai tahun ini Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, yang dari Tuhan datangnya. Dan firman-Mu terus menuntun, mengokohkan setiap langkah kami, sehingga kami tak terantuk dan jatuh. Kami percaya, kami yakin Roh Kudus-Mu beserta dengan kami, sehingga di awal tahun, di mana kami sama-sama akan menikmati firman dan perjamuan kudus-Mu Tuhan, sama-sama kami diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami Tuhan, menjadi bekal perjalanan hidup kami dari sehari ke sehari di dalam tahun ini Tuhan. Jiwa-jiwa akan dibawa kepada Tuhan di dalam baptisan air. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Senang ya, kita sudah memasuki tahun baru Bapak Ibu ya. Tidak terasa ini adalah tahun 2021 Bapak Ibu ya. Saya kemarin dengar dari seorang kawan beliau protes Bapak Ibu, Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, kan ini sudah 2021 berarti ya. Berarti sudah 2021 tahun yang lalu ya. Kaisar Agustus juga menghitung tahun juga salah Bapak Ibu ya. Ya selisih 2 tahun kalau tidak salah ya. Selisih 2 tahun berarti 2023 tahun yang lalu Yesus lahir ya. 0 tahun itu apa? 0 tahun itu karena kalender Masehi, 0 tahun itu adalah tahun kelahiran Yesus. 0 tahun itu, makanya dalam bahasa Inggris sebelum Masehi itu ditulis BC. BC itu before Christ, sebelum Kristus ya. Jadi Bapak Ibu, kita yang menggunakan kalender Masehi yang sekarang ini menunjukkan bahwa 0 tahun itu adalah hari kelahiran Yesus. 0 tahun. Sejak itu
baru 1, 2, 3. Nah sekarang 2021, artinya 2021 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ya. Nah kita berada di zaman milenial ya. Waktu kita berada di zaman kehidupan manusia yang mulai beranjak ke zaman postmodern ya, banyak kesulitan-kesulitan ya, tapi manusia diberi hikmat untuk mengatasi semua kesulitan. Dan kita lihat sekarang bahwa banyak sekali teknologi yang begitu cepat berkembang sejak manusia mulai berpikir untuk keluar angkasa, berada di bulan ya. Inovasi-inovasi muncul, kemudian segala sesuatu sudah mulai terjangkau. Ya, kemarin saya membaca sebuah artikel bahwa tahun 2021 atau 2022 manusia sudah bisa tamasya keluar angkasa. Siapa mau? Ya. Keluar angkasa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya tamasya kemana? Ke Pantai Popoh, kecil. Sekarang ini kita kata tamasya ya. Pak David dan kawan-kawan ya, Pak Titus akan naik sepeda ke bulan. Gak balik ya tuh, gak ada udara di sana ya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan ya, begitu cepatnya teknologi ini sampai kita tidak sempat untuk berpikir tentang hal-hal yang baru. Teknologi itu sudah mengejar pikiran kita ya. Makanya zaman ini disebut dengan zaman tanpa muka. Soalnya teknologi itu ya, begitu keluar HP yang baru, 1 tahun kemudian HP yang baru yang Anda beli sekarang nanti akan menjadi HP yang jadul ya. WhatsApp sudah mengeluarkan peringatan bahwa ada beberapa HP yang sudah tidak bisa pakai WhatsApp lagi karena sudah jadul ya. Dia harus menggunakan OS yang lebih baru lagi, sistem yang lebih baru lagi supaya bisa bekerja di HP. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya baru-baru itu kita inginkan. Seperti yang ditulis dalam Alkitab juga, hal-hal baru juga Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pagi hari ini tema khotbah kita adalah The New One. Saya sengaja menggunakan sedikit bahasa Inggris supaya terlihat wah gitu ya. Bapak Ibu, dosen saya mengajarkan pakailah tema-tema yang menarik sehingga jemaat mulai berpikir gitu ya. Hari ini kita belajar tentang the new one. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Bersama-sama siap? 3, 4. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, ini seperti lagu kan? Selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Saudara, selalu baru setiap pagi. Saya ingat waktu kecil Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman yang sama. Ada penjual roti yang selalu lewat depan rumah Bapak Ibu ya. Ya, tukang roti kan dengan bunyi-bunyiannya khusus ya. Mungkin tukang roti di Jawa sama di Mataram ya sama juga Bapak Ibu ya. Tetot 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 gitu Bapak Ibu ya. Sehingga waktu saya khotbah di Pakunden, itu juga tukang roti lewat tetot 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 hari Minggu Bapak Ibu. Ya, cukup mengganggu juga ibadah kita. Tetot 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 lewat. Setiap minggu saya ke sana tetot tetot lewat di Pakunden, di pos GBT Immanuel Pak David. Setiap minggu sekali minggu waktu saya khotbah, kok enggak lewat dia ya? Malah tak kangen nih. Ini tetot-tetot itu ya. Ibu, kadang-kadang kita ini pertama-tama keganggu ya. Terus wah, jangan-jangan tetot-tetot ini Pak rotinya sakit ya. Aduh kasihan ya. Mulai berpikir, mulai ada konsentrasi, ada fokus jadi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ada 2 penjual roti yang selalu lewat depan rumah. Ya setiap pagi ya. Mama saya selalu stop tukang roti, mana yang duluan lewat itu yang di stop, kemudian beli rotinya sana. Nah, roti pagi-pagi itu masih hangat Bapak Ibu, dan masih baru. Kemarin saya membeli roti tawar ya sama istri. Beli di mana? Di supermarket. Jangan dah, supermarket itu stoknya
Nggak baru gitu loh ya. Cari yang di ini, yang dorongan itu biasanya lebih baru kan ya. Nah, apalagi pagi ya, mesti hangat, baru, enak, punel gitu ya, punel apa, pokoknya enak ya Bapak Ibu ya. Ibu saya selalu membelinya pagi-pagi. Dan saudara, kalau dibandingkan dengan roti yang sudah lama, rasanya lebih enak yang baru Bapak Ibu, lebih nikmat yang baru. Nah, orang selalu menawarkan yang baru. Kita menyukai juga hal-hal yang baru. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita itu tunggu film terbaru dari Disney, dari Hollywood. Kita juga kepingin mendengar lagu-lagu baru. Apa lagu baru Bapak Ibu ya? Bapak Ibu suka mencipta lagu dah. Coba anak-anak muda kalau suka cipta lagu, ciptakan lagu coba. Ya, saya mau dengar ya. Apa kira-kira ya? Atau hal-hal baru anak-anak muda, ayo. Coba. Hal baru itu selalu ditunggu dan menyenangkan. Kalau orang sudah bisa cipta lagu, biasanya penyanyi yang cipta lagu, ditunggu lagu barunya. Lagunya apa ya? Ada tempat-tempat baru, tempat makan baru, menjadi pembicaraan enak di sini. Saudara kasih dalam Tuhan, ada kesuksesan baru, ada pencapaian yang baru. Bahkan hubungan kita pun terasa membosankan kalau hanya itu-gitu saja. Tidak ada kejutan, tidak ada surprise. Saudara, makanya hidup rumah tangga kadang-kadang ada surprise dan kejutan-kejutan ya. Rasanya seperti lebih hidup ya, tapi enggak usah ngeprank gitu juga ya kadang-kadang. Istri suka ngeprank suami, suami suka ngeprank ya, enggak usah. Tapi ada kejutan-kejutan baru di dalam terobosan-terobosan kehidupan. Seperti halnya saya, habis corona, nggak boleh kemana-mana, ya, nggak ada juga daripada boros-boros uang kemana-mana, ya, kemana tidur tahun baru? Tidur di gereja. Oh, saya tidur di gereja ini berapa hari Bapak Ibu ya, di hotel apa? Hotel GBT, itu di kamar, tengok-tengok sampai bosan 2 hari di sini ngapain gitu. Sampai menikmati, ya, menikmati naik turun itu Bapak Ibu. Sampai gede sikilku gitu. Waduh, naik turun, dan tamu turun. Bayangkan dari lantai 3 turun ke bawah, naik lagi, bawa-bawa barang. Ya, Bapak Ibu, hal-hal baru itu menyenangkan. Hal-hal baru itu sungguh indah Bapak Ibu. Nah, kita ingin menggapai, kita ingin belajar hal baru, menggapai keberhasilan yang lebih baru lagi, lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Hal baru apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, coba kita lihat dalam Mazmur pasal 96 ayat 1. Di apa ditulis di sana? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bapak Ibu lihat, ini menarik sekali guys, ya. Saya melihat ayat ini ya, nyanyikanlah. Ternyata Tuhan suka dengan puji-pujian baru, suka dengan nyanyian baru dari kita. Bukan hanya itu saja. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat worship leader kita ya, macam-macam ya. Ada yang suka lagu genre ini, ada yang suka dangdut, ada yang suka. Sengaja memang kita switch setiap minggu supaya apa? Supaya kita ini tidak bosan juga Bapak Ibu ya. Dan Tuhan juga senang dengan yang baru-baru ya. Model memimpin pujiannya dengan gaya begini, ada laki, ada perempuan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, nyanyian baru itu disenangi ya. Bukan hanya itu saja dari tahun ke tahun. Tuhan merindukan juga hubungan yang diperbaharui. Tuhan juga menantikan perubahan sikap. Dia bukan hanya ingin kita nyanyikan nyanyian baru, tapi ini lebih kepada hubungan yang lebih baru. Bukan hanya nyanyian yang keluar nada demi nada, tapi dari hati yang diperbarui setiap hari, yang mencintai Tuhan. Tuhan menantikan perubahan sikap kita ke arah yang lebih baru, ke arah yang lebih baik, ke arah seperti Yesus. Dia tidak mau dan dia tidak suka dengan
segala sesuatu yang masih lama, hidup di dalam kerohanian yang masih lama, kecemaran, ya. Tuhan menyukai proses kita menuju kepada kedewasaan. Tuhan suka proses kita menuju kebijaksanaan dan kerohanian yang semakin lebih baru, semakin lebih tinggi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita terus menerus menjadi manusia yang baru dari sehari ke sehari, bukan manusia yang cemar dari dosa turun temurun. Saudara, anak-anak kita ini akan masuk dalam baptisan selama beberapa bulan, Bapak Ibu ya. Beberapa bulan, enggak bulan lah ya, 1 minggu 1 kali ketemu, kemudian bicara tentang dasar-dasar kekristenan. Apa itu kekristenan? Ya, sebenarnya ini adalah katekisasi yang baik. Katekisasi itu membuat kita bisa bertanya, ingin tahu. Saudara, kekristenan itu bagaimana sih? Dari khotbah-khotbah mimbar kita melihat praktisnya bagaimana. Tapi dasar yang dalam bagaimana? Saudara, mereka mempelajarinya. Apa itu dosa? Apa itu manusia? Apa itu Kristus? Apa itu Allah? Apa itu Alkitab? Apa itu baptisan? Ya, apa itu sakramen? Semua kita lihat, dari segala sudut kita lihat. Kemudian kenapa Allah menjadi manusia? Kenapa Allah itu mati katanya? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekeliling kita juga muncul di benak kita mungkin. Nah, jadi pertanyaan itu harus terjawab, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin ikut katekisasi, yang belum ikut katekisasi, saya sudah baptis Pak, nggak apa-apa, mau ikut katekisasi lagi nggak apa-apa ya. Kapan-kapan ikut lagi ya. Yang belum dibaptis, mari silakan ikut katekisasi kemudian dibaptis. Nah Bapak Ibu, hidup ini Tuhan mau bukan hanya nyanyian baru, tapi hubungan yang baru juga. Tuhan menyukai proses kita menuju kepada kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Nah, oleh karena itu, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Dia mau kita hidup yang baru. Karena proses yang baru menuju kedewasaan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, Kristus bilang apa? Dosa sejak lahir merusak kehidupan kita. Dan dia pun memberi kesempatan buat saya dan Anda untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, nyanyian baru akan kita nyanyikan terus. Tapi nyanyian baru yang dimaksud oleh pemazmur bukan hanya nada demi nada, tapi hubungan, tetapi interaksi, tetapi proses menuju kepada kedewasaan, hidup baru yang Tuhan maukan. Nah, kita perhatikan baik-baik. Tuhan tidak mau kita hidup terus di dalam kecemaran. Oleh karena itu, kalau tahun 2020 kita hidup banyak melakukan pelanggaran, dosa dan lain sebagainya, maka perlu kita buang, Bapak Ibu. Maka perlu kita nyanyikan nyanyian baru, hubungan baru yang meningkat, dan membuang semua yang lama. Siapa yang hidup di dalam Kristus, dia harus ada di dalam ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun baru kita diberikan yang baru. Saudara, karena saya latar belakang dari Chinese ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau bagi angpau Bapak Ibu, nggak boleh pakai uang lama katanya. Ya, jadi papa saya malam sama mama saya ngamplop itu harus uang baru. Kalau
kita mau kasih uang Bapak Ibu, dia bukan hanya nilainya besar, tapi dia harus baru juga uangnya. Ya, Bapak Ibu kalau kasih persembahan pakai uang baru apa pakai uang lecek? Halo? Uang baru ya. Ya, ada satu teman ya Bapak Ibu, ini teman betul nih ya. Setiap bulan dia ke bank. Kenapa? Tuker uang baru. Untuk apa? Untuk persembahan. Jadi dia mau persembahan pakai uang masih kres Bapak Ibu. Ya. Sampai sebegitunya Bapak Ibu ya. Jadi dia mau persembahan pakai uang baru. Ya. Kasih Tuhan uang baru. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita juga harusnya begitu ya. Udah diuntel-untel lecek 2.000 bisa. Enggak ya, yang penting hati ya. Dikasih dalam Tuhan, lihat selalu kita ingin diberikan yang baru. Rasanya kalau baru itu beda dengan yang lama ya. Baru sudah dikasih dalam Tuhan. Ini menarik, Tuhan suka yang baru ya. Tuhan suka nyanyian yang baru, menyanyikan bagi Tuhan dari hati yang baru. Dan diproses di dalam pembentukan menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena yang baru datang, saudara, siapa yang tidak suka yang baru? Semua suka yang baru kan? Dikasih mobil baru, rumah baru ya. Ada yang pekerjaan yang baru, lebih bagus lagi. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihatlah. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi manusia baru, hidup baru. Karena Tuhan mau kita hidup yang baru. Selanjutnya yang kedua, Ratapan pasal 3 22 dan 23 tadi ayat yang kita baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setianya. Dalam bahasa Inggris, His mercy, loving kindness, and blessing are new every morning. Baru setiap pagi. Saudara, ya. He greet us. Dia menyapa kita every time we wake up. Setiap hari kita bangun ya. Jadi Tuhan itu di dalam bahasa Inggris katakan, Dia menyapa saya dan Anda dengan kasih setianya, dengan berkatnya setiap pagi. Ya. Jadi selalu baru tiap pagi, besar setianya, tidak ada kata-kata menyapa di sana. Dalam bahasa Inggris ada kata menyapanya. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu Dia setiap pagi menyapa kita dengan kasihnya, menyapa kita dengan berkatnya, menyapa kita dengan anugerahnya. Setiap pagi Dia menyapa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat, begitu cara Tuhan menyapa kita setiap kita bangun di pagi hari. Coba kalau kita renungkan, ini luar biasa mana? Setiap pagi kita melek moto, ya, Tuhan menyapa kita dengan kasih-Nya. Tuhan menyapa kita dengan anugerahnya, dengan rahmat-Nya, dengan berkat-berkat-Nya. Kemudian dilanjutkan dengan kata besar kesetiaan. Kata besar kesetiaannya hendak menutup sebuah kalimat dengan katakan bahwa Dia menyapa engkau dengan kasih-Nya dan Dia tidak pernah mengingkari sapaannya itu. Dia menyapa engkau dengan berkat-Nya, bukan berarti hanya service lip saja. Halo, kamu akan diberkati pagi hari ini. Saudara, kita menyapa sesama. Halo, Tuhan Yesus memberkati ya. Hanya menyapa begitu. Tapi Tuhan menutupnya dengan besar kesetiaan-Mu. Artinya apa? Dia sapa kita dengan berkat. Dan betul-betul Dia memberikan berkat itu bagi saya dan Anda. Saudara, hal baru yang apa yang Tuhan inginkan dari kita semua pada pagi hari ini.
Dia mau kita menikmati rahmat-Nya yang baru. Bukan setahun, bukan tahun baru tok. Setiap pagi, every morning. Ya, Dia menyapa saya dan Anda. Lihat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Ya, Dia memberkati kita dengan yang terbaik. Masalahnya kita sadar enggak itu Bapak Ibu? Setiap kita bangun dari tidur, kita sadar enggak? Kita tanggap enggak terhadap diri kita sendiri? Seolah-olah ini, Tuhan kok senang melihat aku menderita ya. Tuhan kok senang melihat sebuah persoalan masalah ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan kita bangun tidur lupa mengucap syukur. Ya, kita bangun pagi, pilih itu langsung sibuk, langsung kerja, bersiap menghadapi aktivitas, tidak peduli kepada sapaannya Tuhan. Saudara, kalau ada orang menyapa Anda, kemudian Anda tidak membalas sapaannya, ih sombong rek. Ya, saya berkali-kali lewat di gang gitu, ada yang nyapa, kemudian saya karena tidak konsentrasi mungkin ya, kadang-kadang kita naik sepeda motor tidak konsentrasi, Bapak. Ada yang menyapa, kita diem aja gitu ya. Besok oleh ketemu ngomongin, kemarin Pak Pendeta lewat sana ya, oh ya kok tidak nyapa, saya nyapa, Bapak tidak lihat. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika disapa kita tidak lihat, rasanya ada yang ganjel ya. Kenapa ya disapa udah lihat, nanti jangan-jangan dia marah sama saya, betul enggak? Kadang-kadang juga saya lihat tapi karena enggak konsentrasi, jadi enggak tahu siapa tadi itu ya. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, ada yang nyapa kemudian saling bertatap mata tanpa senyum, saya tinggalkan begitu saja. Bapak Ibu bisa bayangkan sakit hatinya orang itu. Makanya kadang-kadang saya lewat gang, pokoknya itu kok awal omah sampai ujung gang guyut. Nenek orang ya guyu ae. Kayak enek sing delok ngono lho Bapak Ibu ya. Ada senyum gitu loh, ya. Saya bolak-balik, Bapak saya sapa. Bapak lihat saya loh padahal, tapi Bapak enggak respon. Sombong, Bapak lagi marah ya sama saya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat, kadang-kadang sapaan orang kepada kita enggak dibalas, udah berkecamuk di dalam hati, ada apa ya? Tapi kita lupa bahwa setiap pagi Allah menyapa kita dengan kasih-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan berkat-Nya. Tapi kita ini tidak merespon. Kita sibuk, kita lupa mengucap syukur untuk pagi yang cerah, nafas yang bisa kita ambil, ya, sehat tubuh. Anugerah itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita menikmati rahmat yang baru setiap pagi. Ya, dan baru. Dia bukan hanya beri yang bekas, tidak, baru setiap pagi. Seperti Pak Roti yang lewat setiap pagi. Kalau baru Bapak Ibu, hangat gitu, itu menyenangkan. Mama saya pasti beli. Ya, beli kemudian berikan kepada anak-anak untuk bekal ke sekolah, ya. Pagi sudah makan dengan susu, berangkat dibekali, ya, pakai roti. Coba agak lama, 1 hari keras Bapak Ibu, dan tidak kenyal lagi Bapak Ibu. Bilangan pasal 6 ayat 24. Kasih tahu kepada Musa, kalau engkau ingin memberkati bangsa Israel, ucapkanlah ini ketika engkau memberkati. Dia bilang apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Lihat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wajah Tuhan saja adalah berkat bagi kita semua. Dia menghadapkan wajahnya, dia menyinari wajahnya setiap pagi. Saudara, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, wajahnya ikut bercahaya. Waktu dia turun dari gunung itu, wajahnya bercahaya sampai orang Israel juga silau melihat wajah Musa. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Allah. Saudara, wajah orang yang ketemu dengan Allah itu bersinar, beda. Gak kusem, gak murem. Betul gak? Oleh karena itu kalau Allah menyapamu pada pagi hari,
sapa balik dia. Dengan cara apa? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini rahmat-Mu baru bagiku. Aku akan memulai hari ini, sebab Allah sudah menghadapkan wajahnya kepadaku. Sebab wajahnya menyinari hidupku dengan kasih karunia. Dan wajahnya dihadapkan kepadaku, kasih aku damai sejahtera. Wajah Tuhan menjadi kekuatan baru. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu orang Israel mau diberkati, Allah bilang, katakan ini supaya mereka merasakan kehadiran. Saudara kasih Tuhan, makanya kalau ibadah, doa ini kita ucapkan. Doa ini menghadapkan wajah Tuhan kepada hidupmu, supaya Tuhan terus menyapamu setiap hari, setiap pagi. Hal baru apa yang ketiga yang Tuhan inginkan? Yang ketiga adalah Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan hidup saya dan Anda. Mungkin tahun 2020 buat kekasih Tuhan semua, jemaat, mungkin kita merasakan tahun itu adalah tahun yang tidak baik. Mungkin malah tahun itu adalah tahun yang buruk. Saudara dengar, Tuhan menyediakan yang baru bagi saya dan Anda. Tuhan membuka peluang-peluang baru bagi saya dan Anda. Ada kesempatan baru di tahun yang baru. Bagi kekasih Tuhan yang menganggap tahun 2020 justru sebagai hal yang baik, setidaknya ini menjanjikan sebuah pengharapan yang lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, jemaat, ada yang merasa kesulitan dengan kehidupannya, setuju enggak? Sehingga dalam beberapa hal, Ibu Gembala, majelis, Pak Yohanes, Pak Sinto, kemudian menyediakan beberapa hal untuk melihat dengan teliti jemaat siapa yang betul-betul kesulitan. Ya, kita bantu Bapak Ibu. Ya. Tapi ada juga yang keberkatan. Justru di dalam masa-masa sulit ini dia keberkatan. Karena apa? Karena dia punya cara tersendiri untuk mengatasi kesulitannya. Ya, orang lagi kesulitan ini kebetulan dia sedang berada di dalam posisi ini, nah dia bisa mengambil kesempatan. Tahun 98 saya ingat sekali ya, teman saya menjadi kaya raya karena tahun 98 Bapak Ibu. Dia simpen dolar, ya. Waktu itu dolar masih 2.000, 3.000. Kemudian melonjak 15.000. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa kali lipat itu kenaikannya, ya. Kalau Anda mengalami kesulitan yang lalu, enggak apa-apa. Tuhan selalu mau kita melihat harapan yang baru di depan. Ya. Orang yang punya harapan, dia pasti semangat dengan kehidupannya. Tapi orang yang sudah kehilangan harapan, maunya minta mati saja Bapak Ibu. Maunya minta mati saja. Makanya kalau rumah tangga lagi gegeran gitu Bapak Ibu ya, kok rasanya tidak punya pengharapan aku dengan hidup keluarga aku. Ya coba lihat, pasti minta mati salah satu. Ya, aku pengen mati ya wis. Gitu ya. Karena apa? Karena pengharapannya tidak ada Bapak Ibu. Oleh karena itu harapan baru itu menjadi penting. Tuhan bilang akan ada hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tidak selamanya engkau akan menderita, karena ada hujan yang akan mengairi, yang membasahi tanah keringmu. Ya, dia akan muncul seperti fajar yang orang tunggu-tunggu. Ya, karena kegelapan ada, kemudian muncul fajar yang menerangi bumi. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Saudara, begitu panas, tiba-tiba hujan Bapak Ibu. Ada kelegaan Bapak Ibu di sana ya. Bau tanah itu rasanya kesegaran bagi kita waktu hujan menyentuh tanah, dan bau tanah itu kita bisa cium Bapak Ibu. Ya.
Dan ini akan mengairi bumi katanya. Mengairi ini mempunyai makna kesuburan. Mengairi ini mempunyai makna berkat kepada manusia. Jangan takut, aku akan muncul seperti fajar. Hidupmu tidak akan selalu gelap. Hidupmu tidak akan selalu kering. Memang masa-masa tertentu engkau mengalami gelap dan kering, tapi tidak selamanya itu akan gelap dan kering. Sebab masa yang akan datang, Tuhan bilang, aku akan datang seperti hujan. Hujan pada akhir musim. Bukan hanya hujan biasa, hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab hujan awal dan akhir musim adalah hujan yang paling deras, hujan yang berkelimpahan. Itu Tuhan yang janji dan menyapa kita setiap pagi. Saudara, kemudian ditutup dengan kata, besar setianya. Bahwa kesetiaan Tuhan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab dia memang setia dengan janji-janjinya. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan yang menjanjikan itu, firman Tuhan bilang, tidak akan mengecewakan. Kalau kita mengharapkan dengan sungguh, kalau kita mengharapkan dengan tekun, kalau kita mengharapkan dengan baik, maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan, menyapa dengan Dia dengan penuh syukur. Hidupmu tidak selalu harus hidup dengan penuh pergumulan dan dosa-dosa yang lama. Buang, itu sudah berlalu. Ya, anak-anak kita mau masuk ke dalam baptisan lain, harus buang itu. Itu sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup yang baru itu membawa kita melihat bahwa rahmat yang baru sedang menyapa kita. Kemudian pengharapan yang baru diberikan kepada saya dan Anda. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangat Bapak Ibu. Pengharapan kita besar. Pengharapan kita tak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, biarlah kita hidup betul-betul dengan hidup yang baru. Biarlah Tuhan yang kita sembah melihat proses pembentukan hidup kita menjadi bejana-bejana baru untuk menampung air anggur yang baru, sukacita yang baru. Kita akan masuk ke dalam sakramen baptisan. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan prosesi baptisan air ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memulaikan sakramen ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tolong Dr. Yolan berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bertepatan dengan hari ini, minggu pertama di tahun yang baru. Kami bersyukur bahwa ada anak-Mu yang boleh mengambil keputusan untuk memulai hidup yang baru. Demikian juga dengan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami juga mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Kami serahkan anak-Mu Tuhan yang sudah keputusan untuk mengikut Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk diserahkan kepada Tuhan, menjalani kehidupan yang baru di dalam kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hari hidupku boleh dijalani bersama dengan Tuhan di tahun-tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur, haleluya. Di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan yang menyelamatkan engkau, anakku Esther Suwani, aku baptiskan kau demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
syukur dan terima kasih kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, anak-Mu telah mengikuti sakramen baptisan air. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai anak-Mu ini ya Bapa, untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang lama, akan menuju melangkah mengikuti Engkau menjadi hidup yang baru, bahwa Engkau adalah sumber daripada pengharapan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan yang menyelamatkanmu, aku baptisan kau Daniel Christian demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kalau sudah kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, ingat bahwa Tuhan sudah mati bagi saya dan Anda. Tubuhnya disesah dan dihancurkan. Roti menjadi lambang tubuh yang dihancurkan, mengingatkan kepada kita betapa penderitaannya menyelamatkan saya dan Anda. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Pecahkan roti dan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka anggur perlahan. Masuki tahun yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru. Keselamatan itu sudah ada. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu pada awal tahun. Janji-Mu tak pernah gagal. Selalu baru setiap hari menyapa kehidupan kami dengan rahmat-Mu, dengan pengharapan-Mu yang baru, yang memberi kekuatan kepada kami untuk berani melangkah di tahun yang baru ini, menghadapi segala keadaan zaman bersama dengan Engkau. Kami percaya kami tak akan pernah jatuh. Kalau kami jatuh tak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang perkasa menopang kami dan membangunkan kami kembali. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami kuat dan kami tak akan menyerah untuk tahun ini. Bahkan tahun ini menjadi tahun rahmat, tahun berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Fajar sudah menyingsil, kegelapan sudah sirna, hidup kami dalam terang-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Kami sudah masuk ke dalam baptisan air-Mu. Kami dikuburkan bersama dengan Engkau, sekaligus kami dibangkitkan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangannya akan memberikan korban persembahan Tuhan. Berkati hati-hati yang menyatakannya Tuhan. Berkati penuh kasih dan cinta kepada Tuhan yang menyelamatkan. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pengumuman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan di rumah yang beribadah, silakan memberikan korban persembahan di 033 194 3001 atau di rekening persepuluhan di BCA 033 8888 191, semuanya atas nama GBT Kristus Mengasihi. Biarlah semua persembahan itu yang sudah dinyatakan memberkati dan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Percayalah Tuhan mendengar doa saya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Lihatlah umat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah, ya Tuhanku. Engkau adalah Allah pencipta langit bumi, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Engkau akan hadir menyapa hidup kami setiap hari, setiap pagi, dengan rahmat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan berkat. Besar kasih setiamu, kasih setia yang tak pernah berubah dari zaman ke zaman, yang menyertai kami sejak kami mengawali langkah kaki kami di tahun ini. Ibadah kami diberkati oleh Tuhan, hati kami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setiap tangan berjalan bersama dengan Tuhan akan ditolong oleh Tuhan melewati badai kehidupan dengan kekuatan yang dari Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kekuatan dan kesehatan kami. Kami berdoa untuk keluarga, anak, istri, suami, orang tua kami, keturunan kami. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Sapaan Tuhan setiap pagi akan kami sambut dengan ucapan syukur, dan kami berterima kasih untuk semua berkat-berkat. Kami bersyukur Tuhan, hari ini dalam ibadah kami ini kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang membawa rahmat-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, dan setiap apa yang kami kerjakan juga dapat memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk Israel. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera.
pulanglah dan nikmatilah damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan, dan terima berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.